Anda kenapa dia ngomong gitu? Kenapa menghindar? Ya karena dia pengen aja menjaga isu ini supaya terus-terusan saya ada. Kenapa menghindar? Jadi, apa karena palsu atau apa? nah, Pak Jokowi tidak menghindar. Kalau dikatakan apakah diinfokan kepada publik, jelas itu. Waktu dia mencalonkan sebagai wali kota 2005 di KPUD Solo, 2010 lagi di KPUD Solo, Ya. 2012 di Pilgub DKI, kemudian 2014 itu di KPU RI, 2019 KPU RI. Semua itu dipertunjukkan untuk masalah kita bicara Nggak ijazah. pernah ditunjukkan ke publik. Kita tidak bicara ijazah yang katakan asli harus ditunjukkan. Tapi kan secara ijazah yang dilegalisir oleh UGM itu sudah mewujudkan itu. Karena itu yang diminta oleh KPU bukan menunjukkan ijazah asli. Tapi adalah ijazah yang sudah dilegalisir oleh institusi yang mengeluarkan untuk itu. Ya. Jadi intinya itu sudah dijelaskan. Kalau ditanyakan sekarang tunjukkan ijazahnya. Ijazah beliau itu ada di Polda Metro Jaya. Ya, disita sebagai apa nantinya? Sebagai barang bukti. Kan baru-baru ini Begitu. disita. Sudah Bukan 2 tahun baru-baru lalu. ini sudah lama ini. Makanya, Bang, Kan dulu Bang. bulan. kayak ahli hukum dulu. Ini itu kan, tadi yang 11 tahun dulu Bang, 11 tahun dulu gimana Oke, hitungannya? 11 tahun kan gimana hitungannya? katanya Rismon itu videonya itu AI. Dia nggak pernah ngomong JK yang membiayai 5 miliar. Bagaimana pembuktiannya itu nanti secara pidana? Ya, sebenarnya gampang Bang Hotman dalam pidana walaupun AI sekalipun gitu kan. Karena AI itu kan ada yang menggerakkan Bang Hotman. Ya. Jadi siapa yang mengendalikan, siapa yang memerintahkan kendali pembuatan konten itu, siapa yang mengoperasikannya, Ya. siapa yang mengedit konten, siapa yang mengunggah. Kan clear Bang gitu. Ya. Kalaupun dalam hukum pidana dikaitkan nanti kan penyertaan yang Ya. akhirnya ditandai dengan kalau saya bilang tuh FABA, fisiknya, alatnya, bahan atau bendanya dan akibatnya. Jadi kalau benar Rismon yang ngomong, dia tidak akan bisa menghindar. Ya, teman-teman, ya ketika Pak Yusuf Kalla menyinggung bagaimana dengan ijazah Pak Jokowi, di mana Pak Yusuf Kalla pernah mengatakan bahwa ya tunjukkan saja ijazahnya ya supaya tidak terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi ya disinilah mulai dikait-kaitkan Pak Yusuf Kalla mengenai ijazah Pak Jokowi ini. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu, dan lain sebagainya. Dan itu yang dibahas oleh Hotman Paris dalam pernyataannya tadi. Oke, di sini dikatakan Roy Suryo dan Dr. Tifa desak kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya di stop. Polri pertimbangannya apa? Nah, ternyata bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa ini mendesak kasus ijazah Jokowi ini di Polda Metro Jaya di stop. Kenapa di stop? Ya, nanti kita melihat teman-teman, dan Polri ya menanggapi hal ini bahwa katanya pertimbangannya apa kenapa di stop. Oke. Teman-teman, 2 tersangka dugaan pencemaran nama Joko Widodo yaitu Roy Suryo dan juga Dr. Tifa meminta kasusnya di stop. Keduanya teman-teman seperti diketahui telah menjadi tersangka setelah menuding ijazah Jokowi palsu. Ya, mereka sudah tersangka dan status mereka masih tersangka, hanya saja mereka belum ditahan, hanya wajib lapor. Dalam keterangannya, Roy Suryo mengatakan bahwa polisi tak kunjung bisa menuntaskan perkara ini. Nah, ternyata bahwa Roy Suryo ini memiliki alasan bahwa polisi tak kunjung bisa menuntaskan perkara ini. Ya, alasannya adalah berkas yang sudah dikembalikan ke Jati DKI Jakarta tak kunjung dikembalikan lagi. Artinya bahwa ya dari jaksa itu mengembalikan berkas kepada polisi karena ada hal yang harus dilengkapi, berkas yang harus dilengkapi yang masih belum lengkap, sehingga harusnya ya pihak Polda Metro Jaya atau polisi mengembalikan lagi ke jaksa, teman-teman. Nah, tapi sampai sekarang kata Roy Suryo itu belum dilakukan, sehingga ya ini alasan Roy Suryo mendesak pihak kepolisian untuk stop kasus ini. Karenanya perkara ini tak layak masuk ke persidangan. Ya, kata Roy Suryo bahwa ini kasus tidak layak masuk ke persidangan. Ia menegaskan bahwa dirinya bersama Dr. Tifa tak akan mengajukan restoratif justice.
Ya, dan dia juga mengatakan tidak akan mengajukan restoratif justice. Sampai kapanpun saya dan Dr. Tifa tidak akan minta RJ, kata Rosario baru-baru ini. Sementara itu dalam keterangannya, Dr. Tifa pada awal Mei lalu kembali meminta kasus ini agar dihentikan. Nah, teman-teman, sudah lebih 365 hari dan sudah menghadirkan ratusan saksi dan puluhan ahli. Ada 709 barang bukti. Semakin banyak dokumen yang dikumpulkan Polda Metro Jaya, semakin banyak bukti hasil penelitian yang sudah kami bukukan di Jokowi White Paper bahwa kasus ini benar, katanya. Karenanya, ujar dia, kasus ini tidak memenuhi unsur tindak pidana. Nah, kemudian kenapa tidak memenuhi unsur tindak pidana? Ia memohon kepada Presiden Prabowo dan Kapolri untuk menghentikan kasus ini karena kasus ini presiden yang buruk bagi bangsa ini. Kasus ini tidak layak disidangkan. Kasus ini tidak memenuhi syarat peristiwa pidana, kata Tifa di kanal YouTube pribadinya. Sementara itu, teman-teman, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mempertanyakan alasan penghentian perkara kasus ijazah Jokowi. Tanya balik, alasannya untuk dihentikan apa? Tanya balik. Ya, baca aturan perundang-undangan yang ada, ujarnya di Polda Metro Jaya Selasa 12 Mei 2026. Nah, kemudian teman-teman, kalau ingin RJ baca ketentuan yang dilakukan Pak Rismon, apa yang dulu dilakukan Egy Sujana, ujarnya. Nah, menurut dia sebenarnya bisa mempelajari itu kalau minta untuk dihentikan. Kembali lagi menjawab pertanyaan itu, kembali lagi kepada orang yang minta dihentikan, jelasnya. Budi juga memastikan bahwa kasus ini akan segera P21 atau berkasnya lengkap dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat akan P21, ujarnya. Dalam perkara ini, Rismon Sianipar saat ini sudah dibebaskan setelah mengajukan RJ. Sementara dua tersangka lainnya di klaster kedua, Roy Suryo dan Dr. Tifa, masih berstatus tersangka dan dikenai wajib lapor. Nah, teman-teman, itulah tanggapan dari pihak kepolisian terhadap desakan atau permintaan dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa untuk menstopkan kasus ijazah ini, karena kata Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, mereka sepakat bahwa katanya kasus ini tidak layak masuk ke persidangan. Karena hal itu tadi, karena jaksa atau pihak kepolisian belum mengembalikan berkas kepada jaksa tersebut. Nah, teman-teman, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi ini kalau tidak masuk ke persidangan? Harusnya didukung supaya masuk ke persidangan dan dibuktikan sehingga semuanya terang benderang. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.